Halo. Kembali lagi bersama dengan Ane di channel Film Terus. Apa kabar kalian, gengs? Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur film dari film animasi favorit kita berjudul Ice Age di sequel yang ke-6. Dengan berjudul Adventures of Buck Wild, kita akan melihat sisi lain dari para kawanan Ice Age. Pada film ini, kita akan melihat sudut pandang yang lebih berbeda dari film Ice Age sebelumnya. Jika sebelumnya kita melihat Manny dan kawan-kawan, kali ini sudut pandang akan berada di dua posum saudara dari Ellie, yakni Crash dan Eddie, dalam bergabung menjadi tim pahlawan super untuk mencari kedamaian di dunia yang hilang. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja check it out. You know what else I'm wondering? How could they have been such a fierce team? I feel that could have gone better. Kita awali film dengan menyimak dongeng yang diceritakan oleh Ellie, si mamut betina. Ellie menceritakan petualangan keluarganya mulai saat mereka bertemu satu sama lain hingga mengembara ke beberapa tempat mengarungi kejadian-kejadian heroik seperti menyelamatkan bayi manusia, berhadapan dengan bajak laut yang dipimpin seekor gorila, hingga tersesat di belantara penuh dengan hewan purba dinosaurus yang disebut-sebut sebagai dunia yang hilang. So many adventures living under the ice. Mereka membentuk sebuah ikatan keluarga yang kuat terdiri dari Manny, Sid, Diego, Ellie, dan dua saudaranya yaitu Crash dan Eddie. I can't wait. Crash dan Eddie, si posum yang gemar berbuat hal konyol, saat itu mencoba menguji adrenalin mereka demi menjadi seorang hewan petarung yang mandiri. Mereka menaiki bukit bersalju yang tinggi, melompat dari satu ranting ke ranting lain hingga tiba di atas puncak bukit salju. Dengan membawa sebuah papan kayu, bisa dipastikan mereka mencoba untuk meluncur menuruni bukit yang begitu tinggi itu. Saat nyaris start meluncur, dari kejauhan Ellie berteriak memanggil mereka untuk tidak sekali-kali mencoba hal yang berbahaya. Mendengar teriakan saudaranya itu, mereka mengurungkan peluncuran sebentar dan mengobrol satu sama lain. Di situ Crash dan Eddie sama-sama sudah muak dengan segala larangan Ellie, termasuk nasihat-nasihatnya. Mereka berdua pun sempat berpikir untuk keluar dari kawanan dan mencari tempat sendiri, hidup secara mandiri. Sudah saatnya mereka menjadi posum yang mandiri. Akhirnya dengan tekad yang bulat, mereka kembali menyiapkan peluncuran dari atas bukit salju. Tapi saat mereka berteriak dan bergaya, bukit salju yang mereka pijak seketika runtuh dan menjatuhkan mereka berdua. The name of Possum Freedom! Manny dan Diego tengah bersantai berteduh di bawah gazebo yang mereka buat sendiri, menutupi telinga mereka sehingga tak mendengar Sid yang terus-terusan mengoceh. Tiba-tiba Ellie memperingatkan mereka semua untuk segera lari dari sana karena ternyata salju dari dataran tinggi longsor dan menerjang menuju ke gazebo tersebut. Mau tak mau, mereka berlarian tunggang langgang menghindari terjangan salju. Sementara Crash dan Eddie memanfaatkan momen itu untuk berseluncur dengan papan kayu. Melihat gazebo yang sudah didirikan sejak lama hancur dan rusak parah, Manny begitu marah, segera menyalahkan Crash dan Eddie yang bertindak konyol menyebabkan longsornya salju. Emosinya memuncak, Manny menyuruh Diego untuk menghukum kedua posum itu. Sebagai saudara yang tinggal bersama sejak kecil, Ellie membela Crash dan Eddie. Sid mencoba menengahi ketegangan itu, namun malah membuatnya menjadi makin runyam. Ellie kemudian menyuruh Manny untuk mencari tempat bermalam baru daripada terus berlarut-larut berdebat. Crash dan Eddie sempat berbicara dengan lantang bahwa mereka bisa hidup sendiri berkelana. Namun Manny tak sependapat dan menjawab bahwa posum tak akan bisa bertahan hidup karena aroma tubuh yang kuat. Ia pun secara tidak langsung menantang dua posum itu untuk pergi membuktikan perkataan mereka. Tentu saja Ellie tak terima dengan perkataan Manny. Even though you're my brother. And that one? And that rock over there? Hari berganti malam, semuanya bersiap tidur ditemani dengan api unggun untuk menghangatkan badan. Manny sempat menyesali perkataan kasarnya kepada Crash dan Eddie. Ia mengutarakan penyesalannya kepada Ellie. Ellie bercerita bahwa posum memanglah hewan yang cukup merepotkan, apalagi dengan pura-pura mati sebagai bentuk pertahanannya terhadap mangsa atau lawannya. Ellie melanjutkan sebelum dirinya bertemu dengan kawanan Manny, hanya posumlah yang ia punya dan mau merawatnya. Adegan flashback terlihat ketika Ellie kecil tersesat seorang diri di tengah badai salju.
Beruntung ada ibu posum yang menggendong Crash dan Eddie kecil, menengoknya dan mengasuhnya hingga beranjak dewasa. Ibu posum sudah menganggap Ellie seperti anaknya sendiri. Maka dari itu, ketika ibu posum mati, kesedihan mendalam dirasakan oleh ketiganya. Sejak saat itu, ia merasa memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga Crash dan Eddie. The family now. Mereka akhirnya tertidur pulas. Dan di tengah malam, Crash dan Eddie sengaja bangun, memanfaatkan situasi untuk kabur dari kawanan keluarganya. Mereka bergerak secara diam-diam supaya tidak membangunkan Manny, Sid, Diego, dan Ellie yang tengah terlelap. Saat melewati Ellie, mereka menyempatkan diri untuk menatap kakaknya itu dan mengucapkan salam perpisahan secara diam-diam. Siang harinya Ellie melihat-lihat sekitar, menyadari lewat penciumannya bahwa tidak ada bau posum di sekitarnya. Artinya Crash dan Eddie tidak ada di sekitar sana. Ellie mulai menyalahkan Manny yang sebelum-sebelumnya mengejek, mengatai buruk, bahkan menantang dua posum itu untuk pergi hidup mandiri. Manny tentunya berusaha membela diri dengan berkata bahwa Crash dan Eddie akan pulang dengan sendirinya. Tapi Ellie yang tahu seluk-beluk posum menolak mentah-mentah anggapan Manny, berkata bahwa posum tak punya insting menemukan jalan. Mereka pun mulai mencari keberadaan dua posum kesayangan Ellie itu. Crash dan Eddie dengan lugu memanfaatkan ranting pohon tak berdaun untuk melompat tinggi menuju ke tempat yang lebih jauh, hingga mereka terjerembab di sebuah gua penuh dengan stalaktit dan stalagmit tajam. Rasanya mereka tak asing berada di gua tersebut, menandakan bahwa mereka pernah berada di sana sebelumnya. Mereka pun tersadar bahwa saat ini tanah yang mereka pijak adalah jalan menuju ke dunia yang hilang, tempat para dinosaurus purba hidup. Tak banyak basa-basi, mereka langsung menuju ke dunia itu. It's hopeless. Sebuah patung kepala dinosaurus dengan mulut terbuka terhampar di depan mata adalah jalan akses menuju ke dalam dunia yang hilang. Crash dan Eddie sempat teringat pesan Ellie bahwa mereka dilarang masuk kembali ke dunia tersebut. Karena keinginan yang menggebu-gebu, mereka tak menggubris pesan kakaknya itu. Whoa. Setelahnya kita diperlihatkan pada seekor brontosaurus pendek dengan otak yang besar disebut dengan nama Orson. Dialah villain atau musuh utama pada film ini. Ditemani dua raptor kurus beringas, dia membuat manipulasi api untuk menghipnotis raptor tersebut sehingga mau menuruti kemauannya untuk memburu Crash dan Eddie yang baru saja lewat. Crash dan Eddie tersadar kalau mereka dikejar-kejar oleh raptor. Oleh karena itu, mereka berlari sekencang-kencangnya hingga terjatuh dari atas tebing. Seketika mendarat, mereka melihat pemandangan indah dunia yang hilang. Seakan tak cukup dikejar raptor, mereka pun kemudian juga dikejar-kejar oleh seekor laba-laba raksasa dengan kecepatan tinggi. Crash dan Eddie berusaha keras melewati kaki-kaki dinosaurus yang tentu saja ukurannya jauh lebih besar darinya. Lantas mereka kemudian disembur oleh dinosaurus yang alergi dengan bau posum. Beruntung seekor Pterosaurus menangkap Crash dan Eddie, menyelamatkan mereka dari kejatuhan. Ternyata Bug si Musang memberanilah sosok di balik Pterosaurus yang menolong. Crash dan Eddie tentunya sangat gembira bertemu dengannya, apalagi mereka berdua begitu mengidolakannya. Dua raptor anak buah Orson tiba-tiba jatuh ke punggung Pterosaurus teman Bug. Lantas dengan kelincahannya, si Ptero menukik tajam melewati celah bebatuan hingga menyebabkan dua raptor terbentur ke bebatuan tersebut. Bug lantas menjelaskan bahwa saat ini di dunia yang hilang ada ancaman baru bernama Orson, seekor dinosaurus berotak besar yang berhasil lolos dari pengasingan, berniat ingin menjadi penguasa di dunia itu, sehingga keadaan di sana tentunya tak aman bagi mamalia, apalagi bagi Crash dan Eddie. Bug berniat ingin mengembalikan mereka ke permukaan di dunia yang seharusnya. Selain Pterosaurus bernama Penelope, Bug juga punya teman lain bernama Brenda, sesosok tumbuhan besar pemakan hewan. Crash dan Eddie sempat jadi korban caplokannya. So far, best. Meski Crash dan Eddie sempat menjelaskan bahwa kedatangannya ke sana diperbolehkan oleh Manny dan Ellie, Bug tetap tak percaya akan kebohongan mereka, sekaligus bisa menduga kalau kedua possum itu pastinya melarikan diri tanpa izin. Oleh sebab itu, Bug bertekad mengembalikan mereka ke atas. I'm the only
one that can stop Orson, but I won't be able to do that. Saat tiba di goa gerbang penghubung dua dunia, Buck dan dua possum dihadapkan pada sebuah batu besar yang menghalangi jalan. Lantas dari belakang muncullah sosok Orson untuk memberikan peringatan kepada Buck. Orson sempat berpidato bahwa dirinya adalah ras dinosaurus yang unggul karena dibekali otak besar yang membuatnya terlihat berbeda dari dino yang lain. Apalagi tekad menguasai dunianya kini didukung oleh para anak buah berupa raptor-raptor buas yang siap melawan siapapun yang menghalangi niatan Orson. Dinos? Hey, that's funny. That's really funny. Dinos have tiny brains. Dua raptor kembali mendekati Crash dan Eddie untuk memangsa mereka. Meskipun sistem pertahanan berupa pura-pura mati sudah dijalankan, Orson nampak tak tertipu dan segera menyuruh dua raptor memangsa mereka. Mau tak mau, Buck beraksi menyabet para raptor lalu mengajak Crash dan Eddie pergi melarikan diri dari sana. Orson! Now we're gonna have to play. Stop copying me. Buck membawa Crash dan Eddie masuk ke dalam rumahnya supaya aman dari kejaran raptor Orson untuk sementara waktu. Di dalam rumah, Buck menunjukkan anaknya yang ternyata adalah sebuah labu. Iya, buah labu yang begitu disayang-sayangnya. Melihat Buck tinggal sendiri, Crash dan Eddie menawarkan diri menemani Buck dan membantu merawat labu tercinta. Tapi Buck punya pendirian teguh kalau hidupnya adalah solo atau mandiri. Lagi pula dunia yang hilang itu tak cocok dengan kehidupan para possum. Di adegan lain, Manny, Sid, Diego, dan Ellie masih mencari-cari keberadaan Crash dan Eddie. Sudah berjam-jam mereka mencari, tapi tak terdeteksi bau possum. Bahkan Diego tak dapat mencium aroma possum di sekitar sana. Kembali ke rumah Buck, Crash dan Eddie mendengarkan kisah Buck dikala bertemu dengan Orson dan seluk-beluk mengenai dinosaurus berotak besar itu. Dahulu Buck membuat suatu perkumpulan berisi hewan-hewan tangguh dengan kelebihan masing-masing. Ya macam Avengers-nya Ice Age lah ya, dengan tujuan untuk membuat kedamaian antara dinosaurus dengan hewan-hewan lainnya di dunia yang hilang. Ia pun mengajak Orson untuk bergabung di tim Avengers-nya. Namun Orson menolak karena dia tidak ingin melihat harmonisasi antar hewan. Orson percaya bahwa hewan kuatlah yang harus menguasai hewan-hewan lemah lainnya. Oleh sebab itu, di suatu kesempatan, Orson membuat jebakan yang mengorbankan beberapa teman Buck. Karena perbuatannya itu, Orson diasingkan di Pulau Lava sebagai pelajaran baginya. Namun bukannya sembuh, Orson makin menjadi-jadi setelah menemukan cara menghipnotis raptor dengan api. Lantas ia menjadikan para raptor sebagai anak buahnya sehingga bisa keluar dari Pulau Lava. Other island with a couple of raptors under his command. Stand. Simple. Raptor diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah Buck. Menyadari itu, Buck dengan sekuat tenaga bersembunyi menghindari terjadinya suara yang dapat memalingkan perhatian raptor kepadanya. Crash dan Eddie dengan konyolnya malah berbuat gegabah dengan memainkan beberapa barang layaknya atraksi. Hingga akhirnya mereka membuat suara ketika menjatuhkan barang-barang. Seketika raptor menyadari keberadaan Buck dan mereka terlibat pertarungan. Beruntungnya tiba-tiba ada bau tidak sedap yang membuat para raptor pingsan. Begitu pula dengan Buck. Buck terbangun, dia mendapati adanya teman lamanya di Avengers bernama Z, seekor gorila. Z inilah yang membantu Buck dan dua possum dengan memingsankan para raptor dengan baunya. Dari situ Z pun team up kembali dengan Buck untuk memberantas rencana jahat Orson. You know brown one's like a pumpkin, right? Yeah, I'm a Zorilla. What's the difference? Orson mendatangi kediaman Buck. Di sana ia melihat-lihat sekitar dan menemukan patung kayu dengan bentuk dirinya. Ketika ia melihat ke arah kaca yang retak menjadi beberapa bagian, Orson mendapatkan ide untuk rencananya ke depan. Ya, menambah jumlah pasukan raptor menjadi pilihan yang menjanjikan baginya untuk merealisasikan tujuannya menguasai dunia yang hilang.
Buck, Z, dan dua pusum berkeliling kebun mencari solusi dan langkah mereka selanjutnya. Ada perdebatan menarik di sana ketika Buck berkata tidak pernah sependapat dalam hal apapun dengan Z. Maka kerjasama satu sama lain jadi hal yang sulit bagi mereka berdua. Ada pendapat menarik yang keluar dari Buck ketika bercerita kepada Chris dan Eddie, berbunyi, bukan kekuatan yang menjadikan dia seorang pahlawan, melainkan akal dan keberanianlah yang berperan. Agree with that. What's your superpower anyway? Boys, Buck dari kejauhan menemukan huru-hara tengah terjadi di sekitar lubang air. Banyak kawanan raptor anak buah Orson yang menyasar hewan-hewan mamalia yang berada di lubang air untuk dijadikan mangsa. Buck tak ingin diam begitu saja. Ia gegabah bergerak menuju ke sana tanpa mendengarkan strategi Z terlebih dahulu. There's always time. Saat Buck memberi pengumuman untuk kabur mengungsi, para raptor datang mulai rusuh. Z mengingatkan Buck untuk melihat keadaan sekitar, dan yang benar saja Orson muncul dengan puluhan raptor anak buahnya di belakangnya. Realistis kalah jumlah, Buck memilih kabur dari sana. I'm coming for you. Buck kemudian mengutarakan niatnya untuk meminta bantuan seorang teman yang dirasa mampu melawan para raptor. Untuk bisa ke tempat temannya, mereka membutuhkan perahu rancangan Z yang akhirnya dirakit oleh Buck. He said he's. my bone boat. Whoa! That's why the first boats. Mereka bergerak menyusuri sungai dari lubang air, melewati lubang ter, dan kini tengah berada di sungai Raptor untuk mencapai Laguna Hilang, tempat teman Buck berada. Di atas kapal, ketegangan kembali terjadi antara Buck dengan Z. Bak air bertemu dengan minyak. Di sana Z mulai menyalahkan Buck yang tak bisa menyelamatkan teman-teman Avengers-nya dahulu karena tak pernah mau mendengarkan rencana teman-temannya. Mereka berdua pun ngambek. Z. Well, I feel Z gets too hung up on details. Putting us Survived, into but the trouble. rest of the team We didn't. needed to have a strategy. Malam harinya Chris dan Eddie mencoba untuk membuat keberadaannya sedikit lebih berguna dengan menggantikan Buck yang mengantuk di gagang kemudi. Kemudi diambil alih oleh mereka berdua. Hold around. You're holding the map upside down. Oh, well, Paginya Buck dibangunkan oleh dua possum dan sudah disajikan buah beri oleh mereka berdua. Selain itu, possum juga membawa ular berbisa dan kadal yang dapat menyemburkan api. Namun karena hal-hal tersebut berbahaya, Buck menyuruh mereka untuk tetap di kapal dan tidak berkeliaran seorang diri. From now on, keep your paws and tails inside the... Pada akhirnya mereka tiba di Laguna Hilang dan ternyata teman yang dimaksud oleh Buck adalah Mama T-Rex yang bertubuh raksasa tinggi menjulang. Chris dan Eddie sudah mengenalnya sebelumnya ketika pertama kali datang ke dunia yang hilang bersama dengan Manny dan kawan-kawan. Mama T-Rex datang menyambut mereka dengan perasaan yang kurang nyaman karena dirinya tengah menderita sakit gigi. Buck mencoba membantu mencabut gigi Mama T-Rex, namun karena ketakutan mau tak mau Z harus membiusnya dengan semburan baunya. Well, Tapi timingnya tidak tepat, karena sesaat setelahnya, para raptor pun datang. Mama T-Rex yang dibutuhkan mereka untuk membantu melawan raptor malah masih pingsan dan tak sadarkan diri akibat bius Z tadi. Orson dengan menunggangi raptor datang, seperti biasa memberi ceramah bahwa dirinya tak akan lagi bisa dihentikan karena pasukan yang ia punya. Ia lantas memerintahkan semua raptor untuk menangkap Buck dan kawan-kawan. Kalah jumlah, mereka berempat kelabakan dan tersudut di salah satu batu. Z, I just prayed. I need time to refill. Merasa tak bisa berbuat apa-apa, Buck pun mengaku pada Z kalau dirinya lah yang membuat para tim Avengers-nya tidak selamat. Z malah menyangkal kalau dirinya lah seharusnya yang patut disalahkan. Namun mereka pun tersadar bahwa mereka berdua lah yang seharusnya bertanggung jawab. Buck dan Z sepakat harus bekerja sama jika ingin memperjuangkan dunia yang hilang. Mereka membuat rencana.
Buck menyerahkan diri di hadapan Orson, kemudian dikurung dan diarak ke lubang air. Kesempatan itu dimanfaatkan Z dan dua possum untuk melarikan diri. Revenge is mine. Setelahnya Z menyuruh Mama T-Rex untuk memulihkan tenaganya dan menemuinya di lubang air demi menyelamatkan Buck. Z dan dua possum kembali naik perahu menuju ke lubang air. Crash dan Eddie termenung merasa bersalah karena dirinya lah membuat Buck harus menyerahkan diri ditangkap. Mereka menganggap diri sebagai beban dan tak bisa berguna bagi orang-orang sekitarnya. Like what? I don't know. Something could be Crash and Eddie, Lightning Masters, or pretty much do anything. Ellie was right. Z berusaha membangkitkan mereka, tidak ada kata menyerah baginya. Apalagi ia mengingatkan dua possum bahwa bukan kekuatanlah yang menjadikan pahlawan, melainkan keberanian dan akal. Z berujar bahwa dalam diri dua possum sudah ada keberanian itu. Crash dan Eddie ketika bangkit mentalnya dan percaya diri bisa berbuat banyak kali ini. Lantas Z memberi mereka berdua pelatihan guna menghadapi para raptor. Sementara di dunia luar, Manny dan kawan-kawan akhirnya menemukan jejak possum yang membawa mereka kembali ke gerbang dunia yang hilang. Mereka semua menyadari kalau Crash dan Eddie sudah kembali ke sana. Menganggap dua possum dalam bahaya, Manny lantas mengajak teman-temannya masuk menyusul possum. Setibanya di sana, mereka dipertemukan dengan Mama T-Rex. Great! Their lives may depend on an Sid! Di lubang air yang berubah jadi suram, Orson meletakkan kurungan berisi Buck di atas. Lantas setelah berpamer ria, ia bermaksud menyerahkan Buck untuk dimangsa oleh para raptor. Z dan dua possum tiba, lantas melawan para raptor. We're in luck. Orson's raptors got smaller. Remember? Yeah! Hey, y'all! Manny dan kawan-kawan menumpang di tubuh Mama T-Rex membawa mereka ke lubang air. Saat Buck nyaris terjatuh dari ketinggian, Z datang secara akrobatik menyelamatkannya dari benturan. Mama T-Rex join pertarungan membungkam para raptor di bawah. Kini Buck one on one dengan Orson. Sebelum dengan jalur kekerasan, Buck berusaha menyadarkan Orson bahwa dunia yang hilang bukan untuk dikuasai, namun untuk hidup secara berdampingan dengan damai. Orson masih saja tak sependapat. Manny dan Diego ikut memberantas para raptor yang jumlahnya banyak, sementara Buck malah terpojok di pinggir tebing karena ditekan terus oleh Orson. Down here all creep. This is why I feel sorry for you, Buck. You're too ideal, or should I say, smartest. Entah dari mana datangnya, jumlah raptor malah semakin banyak dan mengurung Crash dan Eddie. Orson lantas memerintahkan raptor-raptor itu untuk memangsa dua possum itu. Seketika Crash dan Eddie tahu api adalah kunci mengendalikan para raptor. Lalu dengan kadal berapi yang didapatkan sebelumnya, mereka membuat semburan api yang jauh lebih besar. Semua raptor pun terhipnotis oleh api itu. Dua possum kemudian memerintahkan para raptor untuk bergerak pura-pura mati. Semuanya mengikutinya. Melihat mereka berhasil, Buck, Z, serta Manny dan kawan-kawan begitu bangga kepadanya. Superpower. Yeah, playing dead. Orson dibawa oleh penelup si Pterosaurus kemudian dilempar ke arah kawanan mamalia untuk jadi bulan-bulanan sasaran mereka. Oh, whoa, that was close. Hey, please don't eat me. You'll be depriving the... Ellie kembali bertemu dengan saudara possumnya itu, mengajak mereka kembali pulang. Dua possum meminta maaf kepada Ellie karena tak izin terlebih dahulu terkait kepergiannya. Buck memperkenalkan Z kepada Manny dan kawan-kawan. Nah, sudah waktunya bagi Crash dan Eddie untuk kembali pulang ke kawanan Manny. Namun mereka berujar bahwa ingin tinggal di sana bersama dengan Buck dan Z, berpetualang membuat kedamaian. I didn't. You're probably gonna want our autograph. Yeah, boring. So, actually, the truth is... Ellie sebenarnya berat hati melepas mereka, namun setelah melihat mereka mampu bertahan diri, akhirnya ia mengizinkannya. Bagi Ellie, meskipun terpisah jauh, mereka tetaplah keluarga. Crash dan Eddie resmi bergabung di Avengers. Go, Buck!
right, Diego? No, and it never happened. Beberapa waktu kemudian, Crash dan Eddie datang ke kawanan Manny dan Ellie untuk mengunjungi mereka. Can you believe it? At lunch. Dan film pun selesai. Oke, gimana teman-teman dengan film Stitch yang ke-6 ini? Lebih fresh, lebih enak ditonton, atau lebih ringan ditonton pastinya, ya kan? Dan tentunya ada satu pesan yang begitu mendalam di sini, bahwa bukanlah kekuatan yang menjadi hal utama, melainkan keberanian kita dan akal yang bisa menentukan segalanya. Terima kasih sudah menonton. Pastinya jangan lupa untuk terus pencet like dan subscribe untuk mendukung channel ini. See you